Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunakan airsoft gun, pemuda pengangguran rampok kios pulsa di Tangerang. Jari terjepit mesin pengolahan kerupuk di Tangerang, damkar bantu evakuasi. Hubungan pendek arus listrik, kandang ayam di Lebak ludes terbakar. Kebakaran menghanguskan 2 unit kandang ayam yang berada di Kampung Pasir Rangdu, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Bangunan kandang yang terbuat dari material yang mudah terbakar seperti kayu dan bambu membuat api dengan cepat membesar. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 8.500 ekor ayam mati terpanggang dan puluhan kilogram pakan ternak hangus terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama 3 jam lebih, akhirnya api dapat dipadamkan. Akibat musibah ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Lebak, Iwan Darmawan, mengatakan setelah menerima laporan pihaknya segera mengerahkan armada ke lokasi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Kebakaran kandang ayam ya di sana, kemudian anggota langsung respon ke TKP dan sekitar jam 8 tadi pagi baru api bisa dipadamkan. Nah, itu penyebab sendiri apa sih, Pak? Sementara diduga dari korsleting listrik atau arus pendek. Nah, untuk yang ayam berapa ekor yang terbakar, Pak? Yang kita terima laporan dari anggota ada hampir 8.500 ekor ayam yang mati hangus terbakar dari akibat kebakaran itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Ngaji, mobil ekonomi maju ya. Truk yang mengangkut limbah kotoran ayam ini diminta putar balik saat kepergok hendak membuang limbah peternakan ayam di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Tindakan ini dilakukan setelah warga sebelumnya menemukan tumpukan limbah peternakan ayam di sejumlah titik di desa mereka. Ditemukannya limbah peternakan ayam ini bermula adanya bau tidak sedap saat warga melintas di jalan desa. Setelah ditelusuri, warga menemukan lebih dari 3 lokasi yang dijadikan tempat pembuangan kotoran ayam. Diduga limbah peternakan ayam itu dibuang pada malam hari. Warga awalnya tidak mengetahui asal limbah tersebut. Sumber limbah baru diketahui setelah warga memergoki truk yang membawa puluhan kuintal limbah melintas di jalan desa. Selain mengganggu warga yang melintas, bau tidak sedap ini pun mengganggu sejumlah siswa yang bersekolah tidak jauh dari lokasi pembuangan limbah tersebut. Ada kali seminggu. Seminggu. Iya. Kalau dampaknya apa Pak ini? Iya, dampaknya mah bau. Bau ya? Iya. Memang ini disengaja dibuang atau gimana Pak? Nggak tahu itu. Tahu-tahu ada gitu ya? Iya. Kalau warga sini merasa terganggu nggak Pak pembuangan ini? Kalau saya terganggu. Ganggu ya? Pihak desa memastikan tidak ada izin yang dikeluarkan pihak desa terkait pembuangan limbah peternakan ayam tersebut. Pihaknya baru mengetahui setelah adanya laporan dari warga. Ya, intinya dari pihak desa itu tahunya dari masyarakat. Bahkan ada sempat masyarakat nanya apakah desa mengizinkan atau mengetahui. Jelas tidak ada izin, jelas tidak mengetahui. Jadi tahunya dari masyarakat terkait hal kotoran ayam ini. Warga berharap ada pihak terkait bisa bertindak agar kejadian serupa tidak kembali terulang karena mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Seorang bocah berusia 10 tahun bernama Hasbi, warga Kampung Kubang Tengah, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, hanya bisa menjalani hari-harinya dengan penuh keterbatasan sejak usia 3 bulan. Hasbi mengalami lumpuh layu. Kondisi tersebut membuat tubuh Hasbi mengecil. Kondisi tersebut membuatnya tak mampu berdiri, apalagi berlari bebas seperti anak-anak lain seusianya. Bocah malang itu hanya bisa memandang teman-temannya bermain dan bersekolah dari kejauhan, seakan menyimpan rindu pada dunia luar yang tak mampu ia gapai. Orang tua Hasbi, Suhayah, tak kuasa menahan haru saat menceritakan awal mula penderitaan putra bungsunya. Kondisi ekonomi keluarga kian memperparah keadaan. Suami Suhayah hanya seorang pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu. Kadang orang tua sang bocah hanya membawa pulang Rp50.000, namun tak jarang pulang dengan tangan kosong. Dengan penghasilan yang tak seberapa, biaya pengobatan bagi Hasbi terasa seperti mimpi yang sulit diwujudkan. Hingga kini, anak itu hanya bisa dirawat seadanya di rumah. Anak saya sakit, Pak. Sakit apa, Bu? Sakit kejang-kejang, tadinya kena paru-paru, panas. Setiap berobat 10 bulan, udah 10 bulan. Nah, Bu, kena penyakitnya ini dari umur berapa nih, Bu? Dari umur 3 bulan, Pak. Ya mimisan aja, panas, genang. Awalnya seperti apa, Bu? Awalnya itu, kepalanya otak apa gitu. Panas? Iya, panas. Terus? Kejang, kena paru-paru. Serabutan, apa aja yang ada apa, yang nyuruh, siapa aja yang nyuruh. Kadang ke sawah, kadang ke hutan, kadang ngambil kelapa, kuliah. Nah, sehari itu Bapak penghasilannya berapa, Pak? Kalau masalah penghasilan mah nggak tentu, Pak. Kadang kalau ada milik 50 dapat, kadang memang nggak dapat. Kadang 50 juga, itu juga kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak tentu. Cuman kalau rata-ratanya paling 20-30 kali lah. Orang tua Hasbi hanya berharap agar dapat perhatian dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya untuk membantu pengobatannya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.